pikiran kita itu bisa mengganggu kesehatan kita. Tapi kalau beban itu atau permasalahan apapun yang selama ini kita simpan dan kita bisa lepaskan dengan sendirinya. Ya, selama ini saya ngalamin sesuatu hal yang banyak lebih tidak nyaman, ketakutan, sehingga saya banyak aktivitas di luar yang terganggu, selalu membutuhkan kehidupan yang selalu jadi kayak tergantung dengan orang lain, membutuhkan teman yang selalu kemanapun saya harus pergi. Tapi setelah saya mengikuti session sama Coach Rio ini, sangat-sangat membantu saya, membuat saya happy, yang tentunya saya akan bagikan juga buat orang lain, saudara atau keluarga saya yang membutuhkannya. Itu pasti, karena saya merasakan sesuatu kelegaan dan saya tahu tekniknya bagaimana mengatasi saat-saat di mana rasa saya tidak nyaman, ketakutan itu muncul, dan apa yang sudah diajarkan di dalam session ini, itu yang akan saya lakukan. Kalau misalkan dari hal ini, bagaimana itu tepatnya merugikan Kak Nome sih selama mungkin kayak kan ada nyimpen rasa yang tadi tuh jadi harus bergantung sama orang lain. Apa aja sih kerugian-kerugiannya yang selama ini dialamin gitu ketika nyimpen rasa-rasa itu? Jadi saya banyak aktivitas saya di luar itu yang tidak bisa saya laksanakan, saya jalanin sendiri karena saya jadi bergantung dengan orang, bergantung dengan kondisi fisik saya, di mana saya bisa melakukan kegiatan saya hanya di saat yang kondisi fit, padahal lebih banyak tidak fitnya daripada yang fitnya begitu. Dan kalau ngelihat dari pengalaman ini, apa sih yang awalnya bikin Kak Nome tuh pilihnya di OA? Karena kan mungkin banyak alternatif lain yang bisa dicoba. Tapi kenapa kok kliknya ke sini gitu? Saya pertama kali lihat di Instagram itu tulisannya di OA. Saya nomor satu saya pikir, wah ini tekniknya dengan cara doa. Karena saya memang semuanya itu yang saya lakukan selama ini semua saya berserah sama Tuhan. Saya nggak tahu itu kepanjangan apa, saya taunya doa. Okay. Jadi saya pikir, saya penasaran tuh, saya buka Instagramnya, oh ternyata dengan caranya kok simple ya, hembuskan, tarik nafas, lepaskan, dan ini saya penasaran, apa sih kok bisa ya segitunya gitu loh. Jadi itu yang membuat saya penasaran, saya pengen ikut gitu. Berarti pernah ikut live aku sebelumnya atau enggak langsung ke sini? Pernah, saya berapa kali lihat di Instagram itu, saya lihat live-nya, itu saya selalu ngikutin. Dan ketika pertama kali yakin gak sih kalau cuman ngelepasin dengan tarik nafas emang bisa gitu atau ada keraguan juga? Oh, pertamanya saya juga agak ragu juga sih gitu kan, tapi penasaran gitu. Dalam diri saya bilang saya mau sembuh, saya mau lepaskan semua ini, saya pengen hidup saya yang tenang, happy gitu. Dan kalau ngelihat dari prosesnya ini, apa yang tepatnya dirasakan beda antara sebelum sesi ini dan sekarang ketika sesinya udah selesai? Yang lebih bisa melihat gitu mungkin orang-orang di sekitar saya ya pastinya ya. Selama ini mungkin saya lebih banyak diem, murung, atau mungkin susah ketawa atau apa gitu ya. Mungkin nanti setelah session ini pasti ada yang mengejutkan. Ya, terutama kalau sering ngelihat barengan ya, jadi kan tahu, oh ini dari segini terus transisinya jadi kelihatan gitu ya. Gue sekarang happy terus gitu ya. Mantap. Dalam sesi ini, apa hal yang terbaik yang Anda ambil, yang Anda pelajari melalui sesi ini? Semua yang ada di dalam pikiran kita itu bisa mengganggu kesehatan kita. Tapi kalau beban itu atau permasalahan apapun yang selama ini kita simpan dan kita bisa lepaskan, dengan sendirinya tubuh kita itu akan jadi lebih sehat, pikiran kita pun jadi lebih sehat, dan semoga semua penyakit-penyakit yang juga selama ini saya rasakan bisa hilang. Amin. Dan kalau ngelihat dari prosesnya udah berapa lama sih Kak Nome yang kesimpen tuh seperti ini? Wah, sudah berpuluhan tahun. Buset, serius? Iya. Betul. So, pernah coba alternatif lain nggak sebelumnya? Saya pernah beberapa kali juga konsultasi ke psikiater, tapi saya tidak melihat seperti tidak berujung. Dan kalau ngerasain kayak dalam satu sesi di sini, apa yang dominan berbeda transisinya? Saya bisa merasakan langsung ya. Jadi dalam waktu yang singkat ini, saya bisa merasakan langsung kelegaan itu ada. Saya dapat
gitu. Dan kalau mungkin sebagai penutup, kalau misalkan nasihat Anda atau masukan Anda, input Anda untuk teman-teman yang masih belum yakin kalau mereka bisa terbantu dengan DOA-TRTO. Ayo cepetan aja ikutan, daftar, rasakan, nikmati, dan pasti dapat hasilnya yang baik. Oke. Saya harap semoga orang juga bisa terbantu ya. Yes. Soalnya biasa ya banyak kan yang kadang juga ngadapin persoalan yang kurang lebih mungkin sama ya challenge-nya. Ngomong-ngomong, kalau dideskripsikan sebenarnya Kak Nome ini disebutnya apa sih kalau selama ini mungkin pernah pergi ke perbantuan lain, dibilangnya kecemasan kah atau kasusnya lebih ke arah apa sih dibilangnya, atau Dia bilang either depresi atau stres. oh lebih ke arah itu ya? Ya, saya mengalami ada panic attack-nya, saya bilang begitu kan, tapi ya mereka bilang ya karena kamu itu terlalu banyak stres. Sip. Soalnya kadang diagnosanya kan bisa berbeda kan. Karena kalau saya kalau saya lebih kalah ngelihat emosi itu sebagai emosi. Kayak emosi ini kita pecahkan, kita buang-buang gitu. Nah, makanya kadang-kadang aku penasaran juga ini didiagnosnya apa nih kalau di sana gitu. Iya, makanya saya heran, saya dikasih obat stres, dikasih obat depresi, kok kayaknya nggak nyaman ya. Pengalamannya udah banyak sih ya, udah panjang. Iyalah, bertahun-tahun saya berobat ke dokter, segala rumah sakit saya datengin. Beruntunglah langsung ketemu di OE pas mau nge-clearinnya. Jadi itu juga. Iya, amin, puji Tuhan. Ya, semoga ya. Dan bisa diaplikasikan di sehari-harinya nanti. So thank you banget Kak Nome buat sharingnya. Aku lebih happy lagi, makin seru lagi hidupnya. Iya, sama-sama ya. Terima kasih. Bye.